Pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sungguh sempurna penyertaan-Mu atas kami umat-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama datang di hadapan-Mu membawa pujian dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa yang baik, haleluya. Amin.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat kemuliaan-Mu di antara kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami. Engkau melawat kami dalam kuasa hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saudara, siapa yang datang ke tempat ini sudah siap berserah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kita percaya di dalam Tuhan, hati kita aman dan tentram. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Kula among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salambinya. Atiku rasa tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih. Gandol sinten Bapak Ibu? Gandol Gusti. Haleluya. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama hidup gandol Gusti. Amin. Boleh sama-sama ikuti gerakan kita dong. Bersama-sama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti.
kepala kita. Bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu. Kami bait kudusmu, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, kami yang ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bersama-sama katakan dengan sebelahnya, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kita musik memuji nama Tuhan. Oh, 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 oh. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, bersama-sama katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi sama-sama, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hey. Oh, haleluya. Sekali lagi dengan tepuk tangan berikan Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk persembahan
yang akan kami berikan. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam hari-hari kami, atas kegiatan apa yang kami lakukan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mengembalikan apa yang harus kami lakukan, mengembalikan persembahan hanya yang terharum hanya untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, kuduskan persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku, yang ku puja hanya diri-Mu.
yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi katakan, yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Haleluya. Teruslah bertata di dalam hati kami Tuhan, biarlah hidup kami terus mendengarkan tuntunan-Mu dan perjalanan hidup kami sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk pagi ini, kami secara khusus mengucap syukur jika di antara kami ada merayakan Imlek, kiranya Tuhan juga akan memberikan kepada kami pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kembali penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap rahmat-Mu. Terimalah puji-pujian kami, tarian kami, permainan musik kami, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami menerima firman-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan arahan surgawi. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Baik saudara, saya ingin menyapa saudara semua, shalom. Baik, senang ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih berkat Tuhan yang sempurna. Saudara, bagi yang mengikuti penanggalan Masehi, tahun 2024 kita sudah masuk bulan kedua ya, di tahun yang baru. Tetapi mungkin bagi sebagian orang yang merayakan Imlek, kita hari ini masuk hari yang kedua ya, karena kemarin beberapa orang yang mungkin etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek ya. Tahun baru Imlek adalah tahun baru penanggalan Cina ya, atau Chinese New Year. Saudara, sama seperti juga dengan tahun Masehi, saya tetap mencanangkan tahun ini menjadi tahun unfailing hope atau pengharapan yang tidak mengecewakan atau pengharapan yang tidak gagal. Saudara ya, baik penanggalan Masehi maupun penanggalan Cina kita punya spirit yang sama. Kenapa? Karena tahun baru Imlek kita melihat bagaimana orang pun juga memiliki begitu banyak pengharapan ya. Kalau saudara berkeliling di kota Magelang, saudara akan menemukan semua dihiasi dengan warna merah yang melambangkan mungkin sebuah semangat, sukacita dan lain sebagainya. Ada lampion-lampion yang dikasih lampu memberikan kepada kita sebuah penerangan. Dan kalau saudara melihat di kelenteng juga saudara akan menemukan ada banyak lilin-lilin yang begitu besar-besar dinyalakan, saudara ya, yang harganya tidak murah juga dinyalakan. Sebagai apa? Pemberi jalan, supaya jalannya tidak gelap, ada terang yang menerangi. Saudara,
masuk tahun baru Imlek menjadi sebuah pengharapan. Kenapa saudara? Karena tahun yang baru memiliki atau membutuhkan begitu banyak pengharapan yang kita butuhkan saudara. Orang-orang secara khusus tadi ya merayakan dengan membakar lilin, membuat lampion supaya jalan menjadi terang ya. Kemarin saya seharian ada di kota Jogja, ada begitu banyak urusan saya di kota Jogja kemarin. Kami coba makan siang masuk ke sebuah mall dan ada banyak pertunjukan barongsai ya, barongsai keliling ke sana kemari ke toko-toko ngambil angpau ya, sebuah pertunjukan yang sangat menarik dan bagus menurut saya. Tetapi kemudian saya sedikit mulai melihat apa yang sebenarnya orang harapkan dari hal itu. Ya, kita pernah membuat pertunjukan tentang nien ya, sebuah binatang buas yang siap akan menerkam kita ketika mungkin malam tutup tahun ya, dan kemudian ketika mereka dikasih makan dengan angpau mereka akan boleh lebih tenang, lebih kenyang dan makan manusia, mungkin begitu ya kisah-kisahnya. Saudara bisa browsing tentang nien itu ya. Saudara, yang saya maksudkan begini, semua orang itu punya pengharapan saudara. Orang punya pengharapan supaya tahunnya menjadi lebih baik. Hari-hari yang mereka alami lebih baik. Yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya tidak ada pengharapan sekarang punya pengharapan yang lebih besar saudara. Tetapi masalahnya ada begitu banyak orang punya pengharapan dan dikecewakan dengan pengharapan itu. Kenapa? Karena pengharapan itu seringkali kita letakkan kepada tempat yang salah. Misalnya kepada manusia yang seringkali mengecewakan. Manusia gampang berubah, sehingga ketika kita berharap sama manusia seringkali kita mudah kecewa. Atau kita menyerahkan pengharapan kita kepada keadaan. Nah, keadaan ini gampang berubah saudara. Keadaan bisa begitu mudah, cuaca juga mudah berubah saudara. Maka kalau kita menyerahkan pengharapan kepada keadaan, misal saya bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang tahun ini, saya nggak kenal orang ini tapi dia begitu menggebu-gebu, dia cerita, Pak tahun ini adalah tahun Liong, tahun naga, dan mereka berharap naga menjadi perlambang yang sangat baik bagi orang-orang Chinese saudara, sehingga mereka begitu antusias. Saya ngomong ya dalam hati ya, karena saya hanya mendengarkan ketika orang cerita, saya hanya mendengarkan, saya berkata ya sih, saya hanya membatin dalam hati, kamu juga punya pengharapan yang besar. Di tahun naga ini menurut dia punya pengharapan, ini akan selesai, ini akan baik, ini akan menjadi emas, ini akan menjadi sebuah kemakmuran. Oke, saya simpulkan, dia punya pengharapan. Ya, semua orang hari ini mengharapkan pengharapan dan memasuki tahun yang baru, begitu banyak pengharapan yang kita inginkan. Taruhlah kita ingin misalnya penyakit kita sembuh di tahun ini. Ada orang yang berharap anaknya lulus kuliah tahun ini. Ada yang berharap dia dapat pekerjaan di tahun ini. Ada yang berharap usahanya berkembang di tahun ini. Semua orang punya pengharapan, saudara. Nah, kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia dan keadaan, kita akan mudah sekali kecewa. Nah, hari ini kita mengambil tema kembali, yaitu unfailing hope atau pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi yuk kita fokus dengan ayat mas kita. Setelah kita 2 minggu, 3 minggu berturut-turut ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan 4. Nah sekarang kita masuk ayat yang kelima. Ya, mari kita akan membaca bersama-sama ayat mas tahunan kita. 2, 3, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ayat ini menjadi ayat yang kuat berbicara kepada saya secara pribadi. Saudara, sehingga hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan atau unfailing hope itu terjadi kalau yang pertama, dengar baik-baik. Saudara meletakkan pengharapan kita hanya pada Allah. Katakan pada Allah. Pengharapan kita yang tidak mengecewakan itu harus diletakkan kepada Tuhan, saudara. Nah itulah kunci pertama bagaimana pengharapan kita itu tidak gampang kecewa. Kalau sama manusia mudah kecewa, saudara. Kalau sama keadaan mudah berubah. Tapi Allah kita tidak pernah berubah, katakan amin. Kuasanya sama, janjinya sama, dan tidak pernah berubah. Saudara, secara khusus tentang poin pertama ini ketika saya mempersiapkan, saya banyak merenung.
dan kemudian berdialog dengan Tuhan lewat pikiran dan hati saya ya. Bukan dialog langsung ya, tatap muka ya. Dan hamba Tuhan yang ngakunya bisa bertatap muka dengan Tuhan, ngobrol ya, oke lah itu mungkin karunianya dia. Tapi saya tidak punya karunia untuk itu saudara ya. Saya hanya membaca Alkitab, merenungkan dan saya berdialog dengan Tuhan di dalam pikiran dan hati saya saudara. Saya menanyakan kepada Tuhan, Tuhan pengharapan saya tidak akan kecewa kalau saya letakkan kepada Allah. Tiba-tiba pikiran saya ini nakal, saudara ya. Pikiran saya ini nakal dan bertanya begini, Tuhan, saya tahu Engkau Allah yang maha kuasa. Saya tahu Engkau Allah yang maha hebat. Saya tahu Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap seruan doa dan pengharapanku. Yes, saya percaya. Tetapi masalahnya tiba-tiba pikiran saya muncul begini, saudara. Yang butuh jawaban doa, itu kan bukan saya tok, saudara ya. Di gereja ini aja ada banyak orang yang berdoa setiap hari, benar gak saudara? Ya, Tuhan itu kan kerjanya gak mengurusi saya tok gitu ya. Belum lagi di kota Magelang ada banyak orang percaya, belum lagi se-Indonesia, belum lagi sedunia. Orang berapa miliar itu berdoa kepada Allah masing-masing dengan kebutuhan dan pengharapannya. Ada keluarga A berharap anaknya sembuh. Ada yang berharap keluarga B, anaknya lulus kuliah. Ada yang berharap seperti saya. Misalnya nih, anak-anak saya punya masa depan yang baik. Itu baru satu pengharapan loh. Satu orang bisa punya lebih dari satu pengharapan. Betul enggak? Ya. Saudara lihatlah checklist di dalam doa-doa kita. Tuhan, hari ini aku berdoa, minta berkati anak-anakku satu, berkati usahaku satu, aku mau keluar kota Tuhan selamatkan satu ya. 3, Tuhan aku juga minta hubungan keluarga kami dipulihkan. 4, Tuhan aku, itu kan banyak sekali saudara ya. Nah tiba-tiba pikiran saya jadi berpikir gini, loh kan Tuhan tuh gak ngurusi aku tok itu ya. Apa gak repot sih Tuhan itu ya, ngurusi demikian banyak pengharapan dan kehendak orang. Saya bertanya di dalam pikiran saya, Tuhan, apa ya Tuhan itu memperhatikan saya gitu ya. Dari sekian banyak orang. Saya menemukan yang pertama tadi. Tuhan berkata di dalam pikiran saya begini. Loh aku ini maha kuasa. Aku bisa melakukan apa yang tidak manusia bisa lakukan. Amin. Aku maha tahu. Oke, 2 hal itu memberikan saya kekuatan. Tapi yang ketiga gini. Tapi Tuhan, saya ini kan pikirannya berdasarkan pikir manusia ya, bukan berpikir dari sisi Allah. Dari sisi manusia begini, saya kalau mau besuk orang, saya biasanya janjian dulu. Saya nggak pernah datang tiba-tiba ke rumah saudara, saya janjian dulu. Di rumah jam berapa? Kalau hari ini kamu nggak repot jam berapa? Oh saya hari ini repot, oke dalam minggu ini kamu ada selo hari apa jam berapa? Saya biasanya janjian saudara ya. Saya janjian, kenapa? Karena saya tahu, saudara ini orang repot, orang sibuk dengan banyak pekerjaan. Saya khawatir kalau saya tiba-tiba datang, saudara lagi ngurusi macam-macam, kedatangan saya harus nyiapkan waktu, ngobrol, dalam hati ngomong pendeta gak balik-balik, ya kan. Aku kerjaan masih banyak, masih numpuk gitu. Saya takutnya mengganggu, maka saya biasanya atur waktu. Nah, saudara, di dalam ketika saya kenapa mengatur waktu, dengar baik-baik, karena saya tahu saudara orang repot. Dan saya tahu, saudara sibuk sekali. Makanya saya tanya, jam selomu kapan? Jam longgarmu itu kapan, saudara? Kenapa? Saya itu gak enak hati kalau sampai mengganggu kesibukan orang-orang ini, saudara. Nah, tiba-tiba saya juga berpikir, jangan-jangan Tuhan juga sibuk ya dengan berbagai urusan yang banyak. Tuhan, kapan ya engkau punya waktu untuk menjawab doaku? Kapan ya engkau tahu bagaimana mewujudkan pengharapanku, saudara? Saudara, di tengah-tengah rasa sungkan dengan Tuhan, pikiran saya yang nakal seperti itu, saudara, Tuhan memberikan tadi, aku maha kuasa, yang kedua aku maha tahu. Tapi Tuhan ngerepoti enggak sih kalau aku datang kepadamu dan memohon memberikan pengharapan kepadamu, ngerepoti engkau enggak sih Tuhan? Itu pertanyaan di dalam pikiran saya, saudara. Dan Tuhan menjawab dengan ayat ini, saudara. Ayat yang sangat meneguhkan saya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama. 2, 3. Tuhan senang. Katakan senang. Katakan senang. Katakan dengan lebih keras senang. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tiba-tiba kata senang itu di dalam Alkitab saya seperti sedang di stabilo.
dan seperti bersinar begitu ya. Tuhan berkata, loh kenapa kamu berpikir kamu ngerepoti? Karena aku ini senang ketika engkau berharap. Aku senang ketika engkau datang dan engkau mengharapkan sesuatu, engkau berdoa, minta sesuatu, itulah kesenanganku. Saudara, ketika ayat ini berbicara kepada saya berkata, ya Tuhan, ampuni karena saya tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan merepotkan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan senang, sekali lagi katakan senang. Dan saya yakin saudara, tiba-tiba saya berpikir, oh iya ya saya terapkan, saya coba menghubungkan dengan sebuah kehidupan yang saya alami saudara. Tuhan itu Bapak kita dan dia senang untuk mendengarkan permohonan kita. Amin. Amin. Saya enggak senang kalau anak saya itu enggak ngerepoti saya. Saya akan susah kalau anak saya butuh bayar sekolah, butuh beli sepatu, dan dia datang kepada Pak David dan Bulani dan berharap sesuatu kepada mereka. Saya tanya, loh kok kamu dapat sepatu baru dari mana? Aku minta sama Om David sama Bulani, sama Cik Lani misalnya. Loh aku yang mau anggap apa gitu kan. Saudara ngerti maksud saya ya? Seorang bapak itu senang direpotkan. Seorang bapak itu senang ketika anaknya datang dan berharap. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan berkata memberikan saya keyakinan, enggak usah khawatir. Karena aku tuh senang kepada orang yang berharap kepadaku. Aku tuh senang ketika engkau datang dan memohon kepadaku. Saudara, itulah yang membuat saya merasa, oh iya Tuhan betul. Bagaimana Tuhan memberikan saya hikmat supaya saya tidak hidup di dalam rasa sungkan. Gak enak sama Tuhan. Saya merasa, aduh Tuhan kenapa ya sampai sing repoti terus Tuhan tiap hari dengan banyak permohonan. Tapi rupanya itu adalah kesenangan Tuhan. Dan Tuhan itu senang bukan hanya lewat pujian dan penyembahan kita. Tuhan bukan hanya senang dengan ketika kita melayani Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, saya percaya Tuhan disenangkan. Katakan amin. Tapi Tuhan juga disenangkan loh ketika kita doa dan memohon kepada Dia. Yang arti katakan amin. Jadi saudara bisa menyenangkan hati Tuhan dengan berharap kepada Tuhan, saudara. Ini yang membuat saya berkata Tuhan terima kasih. Saya jadikan ini poin pertama buat kita. Bagaimana kita bisa menghadapi tahun yang baru. Gimana kita masuk tahun yang baru. Ada banyak orang begitu punya pengharapan. Dengan sio misalnya Liong. Orang berkata ada pengharapan. Dengan dibakarnya lilin dan lampion. Dengan dinyalakan ada terang. Itu harapan. Saudara dengan memberikan angpau mungkin ada harapan. Saudara, semua orang punya pengharapan dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak dikecewakan. Kenapa? Karena rupanya Tuhan senang dengan pengharapan kita. Katakan amin. Tuhan itu menikmati ketika saudara datang kepadanya dan memohon. Saudara dia sangat menikmatinya. Orang tua itu sukacitanya ketika anaknya minta dan dia sanggup memberikannya. Yang jadi orang tua yang menyadari katakan amin. Kesusahan orang tua sebaliknya ketika anak membutuhkan sesuatu dan kita tidak mampu menurutinya. Itu penderitaan buat orang tua. Yang setuju katakan amin. Nah Allah kita ini Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Amin. Jangan ragukan Dia. Dia sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Saudara minta, Dia berkata, mintalah aku akan berikan kepadamu. Ketuk pintu, pintu akan aku buka buat kamu. Cari, kamu akan dapat saudara. Maka inilah yang Tuhan janjikan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan itu senang dengan semua pengharapan kita. Jadi jangan ngomong, waduh saya hari ini mau pengharapan, pokok doa saya ada 20 Tuhan. Kira-kira ngerepotin kok enggak ya? Tuhan berkata bahwa Dia sangat menikmati setiap permohonan dan pengharapan kita. Katakan amin. Saudara, ini yang pertama. Bagaimana kita bisa unfailing hope adalah ketika kita berharap hanya kepada Allah. Kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, andalkan kasih Allah untuk pertolongan yang kita butuhkan. Saudara, ini yang indah buat kita. Kalau kita mengandalkan orang-orang atau keadaan, saudara mungkin berkata, aku masuk tahun baru Imlek, tahun baru dengan ekonomi yang baik. Aku percaya tahun depan pasti akan lebih baik. Oke, saudara, ada banyak orang yang tidak punya kondisi mulai dengan start yang baik. Bahkan orang berkata, Pak, saya harus mulai tahun ini bukan dengan plus, tapi dengan minus ya. Bahkan dengan banyak kekurangan.
Dan kemudian kita harus dorong, saya khotbah tentang pengharapan. Tapi orang mulai berkata begini, Pak, tapi kan apakah Tuhan itu berkenan kepada saya atau tidak? Tuhan kira-kira itu mendengar doa saya atau tidak, Pak Tony? Pak Tony, kira-kira Tuhan itu, saya ini layak enggak di hadapan Tuhan untuk memohon? Saya tanya, loh kenapa kamu berpikir begitu? Kenapa kamu berpikir enggak layak? Karena saya sudah lama tidak berdoa, Pak. Sudah lama tidak beribadah. Saya sudah lama meninggalkan Tuhan. Saya sudah lama bahkan jatuh dalam dosa. Kira-kira Tuhan mau terima enggak ya, Pak? Saya waktu jatuh dalam dosa, Pak, bahkan keluarga saya pun tidak lagi mau terima saya. Saya dibuang ketika saya jatuh di dalam dosa. Orang-orang bahkan menjauh dari saya. Apakah kira-kira Tuhan yang Maha Suci itu mau menerima saya? Apakah dia masih mau mendengar doa saya, saudara? Ada seorang yang memberikan kesaksian kemarin ya, saya kenalkan pernah ya, Ibu Ratna, seorang pengusaha toko emas yang di Jogja yang melayani para kaum waria ya. Ada kesaksian beberapa waria yang datang ke sebuah gereja, saudara. Dan ketika dia duduk, saudara, di samping jemaat, langsung jemaat geser, saudara. Karena dandanannya agak aneh gitu kan ya. Jadi, waduh, ketika dia nyanyi joget-joget yang heboh ya, nanti saya tunjukkan joget-jogetnya ya. Jemaat mulai ambil jarak ya, social distancing, saudara ya. Waduh, ini serem nih ya kan. Dia ngomong begini, gereja pun belum tentu bisa menerima ya keadaan mereka. Ya, kapan-kapan kalau saya pelayani sana, saya ajak saudara kalau mau ya ikut ya. Saudara, saya mau katakan satu hal ini. Ada banyak orang tidak bisa menerima keadaan. Saya jatuh, Pak, orang menyingkir. Bahkan ketika saya datang ke rumah teman, boleh nggak aku mau mampir? Teman ngomong nggak usah lah. Saya lagi ada kesibukan, tutup teleponnya. Orang ini ngomong sama istrinya. Dari siapa? Istrinya tanya. Dari teman kita ini, paling mengutang, saudara. Itu menyakitkan, saudara. Banyak orang nggak bisa menerima saya, Pak. Lah bagaimana dengan Tuhan? Saya katakan begini ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan bagi kita. Katakan kasih Allah. Saudara, kasih Allah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata agape, agapau. Agape itu bahasa Inggrisnya unconditional love, saudara. Atau kasih yang tidak terkondisikan. Nah itu susah untuk kita bisa terima sebagai manusia. Karena manusia itu kasihnya selalu dikondisikan. Ya, misal kalau kamu baik, saya baik. Itu kondisi ya. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, aku jahat. Ya, itu kondisi. Tapi kasih Allah itu agape, agapau. Agape itu kasih yang tidak terkondisikan. Kamu jahat sekalipun, kamu mau jahatin saya sekalipun, aku tetap baik sama kamu, saudara. Saudara baca di dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang. Tahu kisah itu ya, dari sekolah minggu. Kita tahu, ada seorang ayah punya anak yang bungsu, yang ayahnya belum mati, dia sudah minta warisan, saudara. Itu kurang ajarnya minta ampun ya. Orang tua belum meninggal, dia minta warisan. Dan orang tuanya memberikan. Alkitab berkata dia kemudian keluar kota, menghabis-habiskan hartanya bersama dengan orang dan berpesta pora. Sampai Alkitab berkata hartanya habis dan teman-temannya meninggalkan dia. Dan akhirnya dia harus ada bekerja di kandang babi. Dan di sana dia sampai lapar mau makan makanan babi pun tidak diizinkan sama bosnya. Anda bisa bayangkan ya. Dari kaya raya, hebat, keluar dari rumah ayahnya, masuk ke dalam kehidupan yang sangat buruk. Bayangkan, dia di kandang babi, dia tertunduk, lapar. Mau makan makanan babi pun tidak diizinkan. Bayangin ya, mau makan langsung mandornya lihat, kamu ngapain kamu? Mau makan sedikit, jangan, nanti babinya lebih kurus-kurus ya. Waduh, lebih peduli babinya kurus daripada dianya mati, saudara ya. Bayangin. Maka Anda bisa bayangkan ya, dia begitu parah gak punya apa-apa. Dia gambaran orang yang terjatuh paling dalam. Anda tahu, di dalam kandang babi itu, saat dia lapar, saat badannya lusuh dan bau,
dia kemudian terpikir, aku di sini kelaparan, pegawai bapakku makan 3 kali sehari dan tidak pernah kekurangan. Muncullah pemikiran, aku akan kembali pulang kepada bapakku. Dan dia sebelum pulang, dia sudah menyusun kata-kata. Anda baca dalam Lukas pasal 15. Dia susun kata-kata begini kurang lebih. Nanti kalau aku ketemu Bapak, aku akan ngomong gini. Bapak, aku sudah berdosa kepada engkau. Aku mohon maaf, izinkan aku kembali bukan menjadi anak. Aku tidak layak menjadi anakmu. Izinkan aku menjadi pegawaimu. Paling tidak perutku terselamatkan. Itu kata-kata yang dirancang. Mungkin dia sudah menghafalkannya. Di dalam perjalanan pulang, mungkin kalimat itu dihafalkan, saudara. Dan Alkitab kemudian menceritakan kehidupan sang bapak. Sepeninggal anak ini, sang bapak selalu berdiri keluar menghadap ke jalan. Untuk melihat jangan-jangan anaknya pulang, saudara. Entah berapa lama, tapi hari itu dia melihat ada sosok yang jalan. Sang bapak melihat posturnya si anakku, tapi cara jalannya bukan cara jalan anakku. Bentuknya si anakku, tapi pakaiannya bukan pakaian anakku. Dari jauh, performanya seperti anakku, tapi aku hampir tidak mengenalinya. Baunya bukan bau anakku, saudara. Tapi si bapak mengenalinya. Begitu dia mengenalinya, si bapak, Alkitab menulis gini ya, bukan anak yang menghampiri bapak, bapak itu lari mendapatkan anaknya. Dia memeluk anak ini. Kamu pulang. Saudara baca di dalam Alkitab ya dengan teliti. Anak ini sudah merancangkan kalimat-kalimat tadi ya. Bapak, aku sudah berdosa kepada engkau, aku tidak layak disebut anak, izinkan aku menjadi pegawaimu, itu kalimat dihafalkan. Sampai ketemu dengan bapaknya, kalimat itu tidak pernah keluar. Saudara. Kenapa? Kamu pulang nak. Bapak, dia baru mau ngomong nih, hafalannya ya. Bapak, hei gantikan jubah yang baru. Pak, aku sudah berdosa. Hei ambilkan cincin yang baru, pasangkan cincin. Aku sudah berdosa, mandikan dia. Pak, saya, kalau saya ngomong, menengoh. Ambilkan lembu yang paling tambun, bikin pesta. Saudara, anak ini hampir tidak pernah mengucapkan kalimat yang pernah dia susun, saudara. Kenapa? Kasih Allah itu melingkupinya, saudara. Kasih sang bapak melingkupinya sehingga anak ini kemudian dipestakan, dikenakan cincin yang baru. Saudara tahu cincin artinya bukan sekedar perhiasan. Itu adalah lambang anak dari keluarga itu, saudara. Jadi kalau cincin itu kembali dipakai, dia kembali diterima sebagai anak. Yang kembali punya hak waris, saudara. Ngerti maksud saya? Jadi kalau anak diterima, seminggu kemudian dia kurang ajar lagi. Dia ngomong, Pak aku mau keluar lagi, minta harta warisan lagi. Bapaknya kasih lagi, saudara. Kenapa? Karena itu ada haknya. Di dalam cincin itu ada hak warisnya kembali. Hak warisnya dikembalikan walaupun dia udah pernah minta dan habis-habiskan di luar. Tapi ketika cincin itu dipasang lagi, itu adalah kepemilikannya dikembalikan. Anda bayangkan saudara, itulah kasih Bapak saudara. Kasih Tuhan kita. Kasih Tuhan yang digambarkan seperti Bapak ini yang menanti kita. Gak peduli kita ngomong Tuhan aku udah jatuh dalam dosa. Tuhan aku udah jauh meninggalkan engkau. Tuhan aku sudah gak pernah lagi berurusan dengan hal yang rohani. Tapi aku hari ini punya pengharapan Tuhan di tahun yang baru. Aku punya pengharapan penyakitku sembuh. Usahaku diberkati, anak-anakku diberkati. Tuhan kira-kira mau gak terima saya? Tuhan kira-kira mau gak mendengarkan doa saya? Saya jawab pada saudara ini. Dia mau menjawab pengharapan kita. Katakan amin. Saudara gak usah ragu. Dia punya kasih yang begitu luar biasa. Pengharapan kita tidak akan dipermalukan. Pengharapan kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kuncinya satu, kasih Allah. Katakan kasih Allah. Ya, tadi dikatakan kan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita. Ya, dan oleh Roh Kudus, itu tadi dikatakan ayat
5 tadi, Roma 5 ayat yang kelima. Yang ketiga adalah bersandar kepada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kuat tetap dalam bertahan. Saudara, pengharapan itu kita percaya, ketika kita berharap, iman kita yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Cuma masalahnya Tuhan itu kadang butuh namanya waktu. Sampai pengharapan itu diberikan. The best time. Atau disebut kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu adalah kairos. Waktunya Tuhan, ya. Kadang waktunya Tuhan itu tidak bisa dipercepat, tapi juga Tuhan gak akan berlambat-lambat. Yang ketiga katakan amin. Jadi dia akan memberikan jawaban doa sesuai waktu yang kita butuhkan. Saudara, nah dalam penantian waktu itu seringkali orang tidak kuat, tidak sabar, sehingga yang terjadi banyak orang menyerah. Maka kita butuh namanya endurance atau daya tahan untuk menanti waktunya Tuhan sampai tergenapi, saudara. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan janji oleh Tuhan tidak selalu langsung hari itu jadi. Abraham diberi janji Tuhan, anakmu, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sampai di umur 100 tahun aja satu anak pun belum keluar, saudara. Butuh endurance, butuh daya tahan, saudara ya. Butuh daya tahan, menanti waktunya Tuhan puluhan tahun, oke. Daud diurapi Samuel dengan perkataan, hari ini engkau akan menjadi raja di Israel menggantikan Saul. Butuh 13 tahun sampai akhirnya Daud dinobatkan menjadi raja di Israel. Butuh 13 tahun, saudara. Maka kita harus menyadari pengharapan kita untuk terwujud itu butuh namanya kairos atau waktunya Tuhan. Katakan kairos. Ya, butuh waktunya Tuhan. Waktu itu kita nggak pernah tahu kapan, saudara. Saudara nggak bisa mempercepatnya. Saudara nggak bisa paksa Tuhan untuk bisa mempercepat. Ya. Nah, contoh misalnya ya, saudara nih seperti yang pernah saksikan ya, istri saya ketika hamil anak saya dua-duanya harus muntah-muntah ya, sakit mengandung awal itu ya, sakit angkatan kata orang Jawa ngomong, muntah-muntah, mabuk terus ya sampai 4 bulan, sampai seperti itu ya, sampai muntah-muntah terus, saudara. Kan saya nggak bisa doa sama Tuhan dengan Tuhan, aku nggak tahan lihat istri saya menderita, berikan mujizat Tuhan. Besok lahir. Lah ini baru 4 bulan kok kita ngomong besok lahir. Lah kalau lahir beneran besok, wih itu malah merepotkan, saudara. Bener gak? Anak saya bisa prematur, anak saya bisa tidak terselamatkan. Saudara, maka kadang kita ini butuh endurance, daya tahan. Nah, daya tahan itu kita dapat melalui Roh Kudus. Yang dikatakan amin. Roh Kudus itu roh penolong, dia menolong kita memberikan kekuatan setiap hari. Saat kita berdoa seolah-olah jawaban Tuhan gak muncul. Kita percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Kita yakin Tuhan gak terlelap dan tertidur. Kita tahu Tuhan sanggup, kita tahu mata Tuhan melihat. Maka itu yang membuat kita yakin hari demi hari kita jalani. Walaupun tampak berat, tapi kita yakin ada yang disebut dengan kairos. Waktunya Tuhan, saat waktu itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Saudara ya, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengatasinya. Ketika kairos Tuhan itu turun atas kita, maka berkat Tuhan pasti akan kita dapatkan. Tunggu aja waktunya Tuhan. Sabar saja, saudara. Nah, untuk sabar itu kan butuh daya tahan. Nah, daya tahan itu, amunisinya, daya tahan itu bahan bakarnya namanya Roh Kudus. Kalau sudah punya Roh Kudus, saudara akan tahan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan mujizat. Ya, saudara, saya membaca buku pemberian dari seorang yang bekerja di Gloria Ministry ya. Gloria Ministry itu yang menerbitkan renungan harian. Renungan harian itu ya, judulnya renungan harian ya, jadi memang renungan harian gitu ya. Jadi, nah itu manajernya dulu teman baik saya, namanya Pak Rudi, dia kirim buku sama saya. Pak Tony, Gloria keluarin buku baru nih ya, judulnya seperti judul sinetron, Izinkan Aku Mencintaimu Selamanya. Wih,
Gak judul sinetron ya, keren ya. Saya pikir apa ini ya, buku apa ini, novel atau apa. Tapi saya baca ternyata kisah-kisah unik orang menemukan jodoh mereka dari Tuhan. Ih, keren ya, saya jadi penasaran nih. Orang berharap punya jodoh, dia berdoa seolah nggak dijawab Tuhan, tapi kemudian dipertemukan dengan jodoh yang dia menyadari ini jodoh dari Tuhan, saudara. Nah, saya baca, wih kisahnya unik-unik, lucu-lucu, saudara ya. Saya berkata aneh, tapi itu kesaksian nyata, saudara ya. Ada satu kisah yang saya mau ceritakan. Ada seorang gadis yang umurnya sudah 35 tahun. Dia seringkali didorong oleh orang tuanya, kapan kamu nikah, kapan kamu nikah. Itu tekanan loh ya buat orang-orang ya, khususnya di Indonesia. Hampir 30 tahun, tanya kapan kamu nikah, itu tekanan saudara ya. Belum lagi dia datang ke gereja, ketemu ibu gembalanya, kapan pemberkatan, wah itu tekanan lagi saudara ya. Ada penekanan lagi, aduh stres ini ke gereja, bukan ada kelegaan, malah ditanya lagi saudara ya. Ada tekanan saudara, sehingga dia ngomong satu kali, dia ngomong Pak Pendetanya begini, Pak saya ini bukannya nggak mau nikah, tapi kan nikah itu kan bukan seperti orang beli kucing dalam karung ya kan, yang sopo welah, yang penting lanang, kan nggak bisa begitu, kan harus ada kriteria ya kan, ya kriterianya sudah kerja, punya uang, bisa menghidupi keluarga, cinta Tuhan, sama-sama pelayanan, itu kan kriteria. Nah saya ini kan punya kriteria Pak, saya belum mendapatkannya. Maka sang pendeta ngomong begini, tenang, Tuhan sediakan berkat buat kamu, pasti. Apalagi kamu ini adalah orang yang cinta Tuhan. Kerjaanmu juga bagus. Dia bekerja sebagai seorang perawat, saudara. Di sebuah rumah sakit. Kamu banyak nolong orang. Pasti Tuhan punya berkat buat kamu, saudara. Wah, orang ini dikuatkan ya. Dan kemudian setelah selesai konseling, Pak Pendeta ini di gereja ngomong, oke ya, setelah ini kita doa, Tuhan pasti kirim jodoh yang Tuhan kehendaki buat kamu. Pasti kok, di luar sana, Tuhan sudah sediakan jodoh buat kamu, saudara. Dan orang ini begitu yakin, baik Pak terima kasih doakan saya. Maka di gereja itu dia berlutut dan didoakan sama pendetanya. Doanya pendetanya gini saudara, Tuhan aku percaya Engkau sudah menyediakan seseorang di luar sana yang Tuhan pasti akan kirimkan. Dan aku yakin, ini pendetanya itu sangat beriman ya. Dan aku yakin Tuhan pasti mengirimkan jodoh untuk dia. Dari manapun, dari ujung manapun. Dan tumpang tangan pendeta ini, bahkan dari langit sekalipun, engkau akan dapat jodoh dari Tuhan, saudara. Tiba-tiba, amin, plafon atas gereja terdengar suara gubrak. Wah, ada apa ini? Mereka keluar, ada orang teriak-teriak, aduh, ada olahragawan gantole. Rupanya dia ketiup angin nyungsep di atas gereja, saudara ya. Waduh, dia berlumuran darah. Karena ini wanita ini adalah perawat yang mau turunin. Dirawat perempuan ini saudara. Dirawat sampai sembuh sekian minggu. Tiap hari diobati. Mereka berkenalan. Dan saling bertanya. Sudah punya jodoh belum? Sudah punya pacar belum? Oh belum. Saya juga belum. Gitu ya. Saudara tahu kan endingnya? Endingnya tahu, akhirnya mereka menikah. Anda bayangkan ya. Kadang doa pendeta itu keren ya. Tuhan akan kirim jodoh kepadamu, tidak tahu dari mana, dari ujung manapun. Bahkan dari langit sekalipun, brak dari langit saudara. Mungkin doa itu nyamber ke surga, ada orang terbang gantole kesamber doanya pendeta saudara. Langsung, wah. Dan akhirnya mereka menikah dan menceritakan kisah itu. Keren ya. Saya pikir Tuhan itu unik sekali. Tidak pernah kita bayangkan. Dia nggak pernah apa yang kita pikirkan, dia sediakan bagi kita, amin. Apa yang nggak pernah timbul di pikiran kita, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, nggak pernah kita dengar, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Katakan amin. Tapi nggak usah tiru-tiru doanya ya. Nanti kalau doa begitu yang turun bukan pemain gantole, pesawat yang turun ke rumah saudara berabi itu ya. Bisa, aduh pesawat latihan ambruk di tempat saudara kan hancur semua rumah kita ya. Saudara, tapi satu hal begini saya ingatkan bahwa bersandar sama Roh Kudus. Tuhan itu punya rencana dan rencana itu dia sudah siapkan yang terbaik. Dan kita yakin ketika kita hidup di dalam pengharapan, dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin.
Nah, Roh Kudus itu menyediakan kekuatan. Saya ingin kita membaca ayat yang terakhir ini. Bagus banget, Roma 5:15 ayat yang ke-13. Mari baca dengan suara keras. 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan. Siapa sumber pengharapan? Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Baca yang warna kuning dengan suara keras. 2, 3. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu apa? Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan berlimpah-limpah. Katakan berlimpah-limpah. Roh Kudus itu akan memberikan kita dorongan dan kekuatan supaya kita tidak menjadi lemah di dalam pengharapan. Kita berkata, mana mungkin Tuhan akan tolong saya. Tidak mungkin Tuhan akan berkati saya. Saudara, kiranya itu dibuang. Roh Kudus akan masuk dalam hatimu, memberikan kau kekuatan. Dan kekuatan itu yang akan memberikan kepada kita daya tahan. Kairos. Waktunya Tuhan. Sampai menunggu waktunya Tuhan datang. Berapa lama? Mungkin ada gadis yang tadi 35 tahun menanti seorang jodoh dari Tuhan. Kadang butuh waktu yang Tuhan tetapkan. Tapi pasti kalau Tuhan memberi, Dia pasti beri yang terbaik. Amin. Saudara mesti punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Tahun baru Imlek kita masuki hari kedua. Tahun baru Masehi kita masuk bulan yang kedua. Masih ada 11 bulan yang tersisa. Masih ada hari-hari yang tersisa di sana. Percayalah, ada Tuhan di hari depan kita. Amin. Ada Tuhan di hari esok kita. Dan ada Tuhan yang siap memberikan kita topangan. Maka hari ini jangan biarkan kita kehilangan pengharapan. Biar Roh Kudus akan memberikan kepada kita sebagai sumber pengharapan. Dia akan memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Boleh nggak Pak saya punya pokok doa 10? Boleh. Boleh nggak Pak saya mengharapkan Tuhan ada 100 item yang saya mau doakan sama Tuhan? Boleh, saudara ya. Saudara boleh mengajukan berapa permohonan kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan berkata, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Roh Kudus tidak mengecewakan. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dipakai kata, dan pengharapanmu tidak dipermalukan. Saudara, Anda gak akan dipermalukan ketika saudara berharap pada Tuhan. Amin. Saudara berharap dan tidak menjadi nyata itu saudara akan dipermalukan oleh orang. Tetapi ketika pengharapanmu kepada Tuhan, Alkitab berkata, dan pengharapanmu, unfailing hope, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dan pengharapanmu tidak dipermalukan. Sehingga ketika kita berharap, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Saya coba kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Pengharapan hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Jadi nyata.
Sebelum kita berdoa menutup ibadah kita, saya memberi kesempatan kita semua untuk berdoa, boleh berharap kepada Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang perlu kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi pengharapan saya terlalu besar, Pak. Tuhanmu lebih besar daripada pengharapan. Tapi Pak, saya adalah orang yang sepertinya gak layak untuk memohon. Saya udah jauh dari Tuhan. Tuhan berkata, aku punya kasih agape. Kasih yang tak bersyarat, unconditional love. Tidak usah takut. Jangan takut berharap. Karena kasih Allah akan menutupi semua kesalahan kita. Dan Dia Allah yang senang dengan permohonan kita. Kalau saudara berkata, Tuhan aku ingin menyenangkan hatimu, senangkan dengan pengharapanmu hari ini. Dia tidak pernah keberatan dengan semua pengharapanmu. Dia tidak pernah keberatan dengan semua doa-doamu. Berharap saja sama Tuhan. Dan hari ini, jika engkau adalah orang yang sungguh rindu untuk berharap, minta Roh Kudus menguasai hatimu. Karena Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan, endurance, daya tahan untuk menghadapi tantangan menuju pengharapan itu menjadi nyata. Kadang dibutuhkan waktu untuk kita menanti pengharapan kita. Tetaplah bertahan. Tetaplah kuat, tunggu kairos waktunya Tuhan. Dan untuk itu butuh daya tahan namanya Roh Kudus yang akan membantu kita untuk tetap kuat dan bertahan. Pengharapanku, saudara boleh menaikkan doa. Biar singer dan choir yang akan menyanyi. Saudara boleh berdoa, minta pengharapan itu nyata. Mungkin kau sedang berdoa untuk tahun baru ini, usahamu makin diberkati, kesehatanmu semakin baik, keluargamu semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, hubungan keluarga yang semakin diperbaiki. Terus berdoa sementara singer menyanyi, terus memohon kepada Tuhan. Takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Sekali lagi dengan imanmu. Pengharapanku Tuhan yang tak pernah. Kami menerima firman Tuhan hari ini. Engkau yang mendengar setiap permohonan dan pengharapan jemaatmu. Dan kami hari ini percaya Engkau disenangkan. Hatimu senang dengan semua doa-doa dan pengharapan kami Tuhan. Dan hari ini waktunya Engkau turunkan tanganmu, sentuh kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang kekurangan, Tuhan ganti dengan kecukupan, bahkan kelimpahan. Ada doa-doa yang belum terjawab dalam setiap pergumulan yang rumit, Tuhan yang akan mulai mengurai satu demi satu, sehingga kami boleh melihat terang itu ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Diberkatilah jemaat Tuhan, kiranya kami boleh terus bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat yang setia beribadah, berkati para pelayan Tuhan yang melayani dengan setia. Persiapan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan ditabur untuk pelayanan ini, Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat. Kami akan melihat pelayan Tuhan semakin diberkati Tuhan, semakin berkelimpahan. Dan mereka makin yakin bahwa melayani Tuhan bukan hal yang rugi, malah untung besar. Karena hidup kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pertolongan Allah boleh kami alami. Kami juga mendoakan secara khusus untuk bangsa Indonesia menuju pemilu
tanggal 14 Februari, kami doakan semua dalam keadaan terkendali, tenang. Tuhan pilihkan bagi kami pemimpin yang Tuhan kehendaki. Siapapun pemimpin itu, kami akan turuti firman Tuhan sebagai orang percaya. Kami harus tunduk dan taat kepada pemimpin. Dan biarlah Tuhan memberkati para paslon yang ada, diberikan mereka kesiapan untuk mengambil beban yang besar ini untuk bangsa Indonesia. Berkati untuk proses, untuk pencoblosan semua akan lancar, aman, jujur, dan terkendali. Tidak ada kerusuhan, tapi semua akan ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mendoakan juga untuk para pendukung paslon supaya diberikan ketabahan, kesiapan di dalam hati dan mental mereka. Jika mereka menang, tidak menjadi sombong. Jika mereka kalah, maka mereka tidak menjadi orang-orang yang marah dan akhirnya membuat banyak kerusuhan. Tuhan berkati, biarlah bangsa ini aman, terkendali dalam berkat rahmat-Mu. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami untuk melanjutkan, mungkin ada acara Imlek kesana kemari. Tuhan akan memberkati dengan penyertaan-Mu sukacita, berkumpul dengan keluarga, saling berbagi, saling mengalami sukacita. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku takkan pernah gagal. Harapanku kan menjadi nyata. Kami menutup ibadah pagi ini dengan syukur. Terima kasih untuk tuntunan-Mu di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, ikuti pengumuman kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, yuk ikuti ibadah Youth pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 5 sore, bertempat di ruang sekolah minggu. Firman kali ini akan dilayani oleh Koh Roy. Ditunggu kehadiran kalian ya, dan jangan lupa ajak teman-teman kamu. See you! Ibadah Raya 1 dan 2 pada hari Minggu 18 Februari akan dilayani oleh PDP Erna Kristianawati. Untuk ibadah raya ketiga akan dilayani oleh Ibu Evi Wibowo. Mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bagi jemaat yang tergabung dalam Departemen Asyir, mari hadir dalam komsel yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Februari pukul 6 sore, bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2. Komsel akan disertai dengan perjamuan kasih. Dalam rangka ulang tahun Youth Faith Fighter yang ke-14, kami mengundang teman-teman berusia SMP sampai dengan SMA untuk dapat bergabung menabur kebahagiaan dan kebaikan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Maret pukul 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Geria Kasih Orphanage Victory. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat berupa barang pantas pakai atau memberikan dana, dan dapat menghubungi ke Jessica Tinajaya. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi ke saudari Caca. Shalom, kaos tema tahunan kita, Unveiling Hope, sudah tersedia loh. Pre-order dibuka sampai tanggal 25 Februari 2024 dengan harga Rp90.000. Bagi jemaat yang ingin memesan, dapat menghubungi kontak person yang tertera atau melalui infodesk. Yuk buruan pesan sekarang.
Lokasi SMP Indonesia sangat strategis, berada di sebelah GKI Pajajaran Magelang dan RSU Tidar Magelang. Mau tahu lebih lanjut tentang sekolahku, tentang program dan kegiatanku? Yuk ikut aku. Sekolahku punya program ekstrakurikuler seperti PBB, Pramuka, cooking class, dan juga paduan suara. Di sekolahku banyak kegiatan yang menarik, contohnya seperti parents meeting, live-in, outdoor learning, retreat, dan masih banyak lagi. Sekolah kami juga menanamkan karakter dan nilai-nilai Kristiani. Bosan dengan lingkungan sekolah yang itu-itu aja. Sekolah kami juga sering melakukan pembelajaran di luar kelas maupun di luar sekolah loh. Kami belajar memilah sampah di bank sampah dan mata pembelajaran IPS di pasar dan masih banyak lain lagi. Di sekolah kami juga berbasis digital loh pembelajarannya. Contohnya kita menggunakan Chromebook dan VR. Nah, bagi kamu yang suka bermain alat musik, sekolah kami menyediakan alat musik lengkap seperti drum elektrik, gitar, keyboard, dan alat musik lainnya. Di kelas, kita juga belajar dengan nyaman loh, dengan lingkungan yang segar. SMPKI punya promo menarik loh buat kamu yang mau bersekolah di sini. Kami telah membuka pendaftaran gelombang 1 dari Oktober hingga Desember. Nggak perlu khawatir, karena kalian akan mendapatkan promo bebas uang pangkal dan potongan SPP 50%. Untuk informasi PPDB secara lebih lengkap, kalian bisa cek di Instagram kami di @smpkinder.magelang atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ya!